saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1, yakni ada beberapa langkah yang dapat diambil guru biologi untuk meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalnya dalam mengajar materi genetika kepada siswa kelas 12. Beberapa solusi yang mungkin, yaitu 1. Pembelajaran diferensial. Maksud dari pembelajaran diferensial ini adalah guru dapat mengadopsi pendekatan pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan tingkat pemahaman yang beragam. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa seperti visual, auditori, atau kinestik, guru dapat menggunakan berbagai metode. Contohnya penggunaan gambar, diskusi kelompok, dan eksperimen praktek untuk menjelaskan konsep genetika secara lebih mendalam. Yang kedua, peningkatan materi dan rencana. Maksudnya ini, guru bisa terus memperbarui pengetahuannya tentang genetika dan mencari cara baru untuk menyampaikan informasi yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Menyusun rencana pelajaran yang terstruktur dengan baik juga akan membantu guru memberikan materi secara profesional. Mengikuti workshop, seminar, atau pelatihan yang berkaitan dengan metode pengajaran terbaru dan perkembangan dalam bidang genetika dapat membantu guru meningkatkan keterampilannya. Selain itu, berkolaborasi dengan rekan guru biologi atau ahli genetika lainnya juga dapat memberikan perspektif baru dan ide-ide inovatif dalam pengajarannya. Selanjutnya nomor 2 yang akan membentuk video. Slide berikutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peta konsep evolusi. Sejarah evolusi. Evolusi biologi merupakan perubahan pada warisan genetik organisme dari generasi sebagai respon terhadap tekanan lingkungan. Teori evolusi diperkenalkan oleh Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace pada abad ke-19. Mereka mengamati bahwa organisme yang memiliki sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak sehingga mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Konsep ini kemudian berkembang menjadi dasar teori evolusi yang diterima secara luas di dunia ilmiah. Evolusi biologi adalah proses di mana organisme mengalami perubahan pada warisan genetika mereka dari generasi ke generasi. Ini terjadi melalui seleksi alam, mutasi genetik, migrasi, dan peristiwa genetik lainnya. Konsep ini menjelaskan bagaimana organisme beradaptasi dengan lingkungan mereka dan bagaimana spesies-spesies baru berkembang dari nenek moyang yang sama. Seleksi alam mengarah pada pemilihan sifat-sifat yang menguntungkan bagi kelangsungan hidup, yang kemudian diturunkan kepada keturunannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang petunjuk evolusi, yaitu terdiri fosil. Fosil adalah sisa atau jejak organisme. Fosil bisa berupa tulang, gigi, cangkang, jejak kaki, atau tanda lainnya. Yang kedua, anatomi dan embriologi. Anatomi adalah studi mengenai struktur fisik dari organisme atau bagian-bagian tubuh mereka termasuk organ, jaringan, dan sistem yang membentuk tumbuh. Embriologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari perkembangan embrio dari saat pembuahan hingga menjadi organisme yang berkembang sepenuhnya. Selanjutnya, penyebaran geografis. Penyebaran geografis mengacu pada distribusi dan persebaran organisme atau spesies di berbagai wilayah. Biologi molekuler. Biologi molekuler adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari struktur, fungsi, dan interaksi molekul-molekul biologis yang membentuk dasar kehidupan. Organ sisa evolusi. Organ-organ sisa evolusi merujuk pada struktur atau organ dalam tubuh manusia atau hewan yang meskipun dulunya memiliki fungsi penting bagi nenek moyang kita, kini telah kehilangan atau mengalami penurunan fungsi karena perubahan lingkungan atau evolusi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni 1. Peningkatan komunikasi. Maksudnya mungkin berguna bagi guru untuk menggunakan berbagai metode komunikasi yang mendukung
dan mendorong interaksi siswa atau guru seperti diskusi kelompok kecil atau pertanyaan terbuka. Yang kedua, pengembangan keterampilan empati. Maksudnya memahami perspektif siswa dan menunjukkan empati dalam memecahkan masalah. Mereka dapat membantu menciptakan iklim kelas yang lebih inklusif. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan kelas. Maksudnya membangun aturan yang jelas, memperhatikan kebutuhan individu dan menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan secara kepercayaan dapat membuat kelas menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Yang keempat, pelatihan atau dukungan tambahan. Maksudnya guru bisa mengikuti pelatihan atau mendapatkan bantuan dari rekan kerja atau profesional untuk meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu kompetensi guru yang bermasalah dalam kasus ini mungkin melibatkan kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal, kurangnya inisiatif untuk terlibat dalam kegiatan kolektif, atau mungkin kurangnya keterampilan manajemen konflik. Untuk mengatasi masalah ini, guru tersebut dapat yang pertama, meningkatkan keterampilan komunikasi, maksudnya melibatkan diri dalam diskusi informal, memulai percakapan atau meminta bantuan dari rekan-rekan yang membangun hubungan yang lebih baik. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan sekolah, maksudnya ikut serta dalam kegiatan co-kurikuler atau pertemuan sekolah untuk memperluas jaringan sosial dan memperoleh dukungan dari rekan-rekan. Yang ketiga, mencari dukungan, berbicara dengan manajemen sekolah atau mentor untuk mendapatkan bantuan dalam memecahkan masalah sosial atau mendapatkan saran tentang cara memperbaiki interaksi sosial. Yang keempat, mengembangkan keterampilan manajemen konflik. Maksudnya belajar cara mengelola perbedaan pendapat atau masalah interpersonal dengan cara yang konstruktif dan membangun. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5, yaitu keterampilan abad 21 melibatkan keterampilan yang penting untuk sukses di era saat ini, seperti kritis, berpikir, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Sedangkan TPEC, Technological Pedagogical Context Knowledge, adalah gabungan pengetahuan, teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten. Contoh integrasi TPEC dalam pembelajaran adalah ketika seorang guru menggunakan teknologi secara efektif untuk mengajarkan materi dengan menggunakan strategi pengajaran yang tepat. Misalnya, guru menggunakan perangkat lunak interaktif untuk mengajarkan konsep matematika yang kompleks kepada siswa dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Ini menggabungkan teknologi, pemahaman materi, dan pengetahuan pedagogik untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Baiklah, hasil dari mini riset kami dari perspektif guru biologi, pengembangan kompetensi pedagogik memberikan dampak yang positif terhadap praktik pengajaran dan pembelajaran biologi. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pengembangan kompetensi pedagogik dalam konteks pendidikan biologi dan menyoroti implikasi penting bagi pengembangan profesional guru biologi di masa depan. Penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada strategi efektif untuk mengintegrasikan kompetensi pedagogik dalam konteks pembelajaran biologi yang berkelanjutan.